Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Nuruli Anggraini dari petugas kesehatan ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu. Nah, nanti waktunya kira-kira 5-10 menit ya Bu. Nanti kita membahas tentang kesehatan jiwa Bu, yaitu WAHAM. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam Mbak. Iya boleh Mbak. Sebentar ya. Ini sebelumnya pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Ayo silakan masuk Mbak. Iya Mbak. Nah Ibu, pertama-tama nanti Ibu tulis data-datanya Ibu dulu ya. Iya, nah ini bukunya. Silakan Ibu, tulis. Tulis di sebelah sini ya Bu. Sudah, Mbak. Mbak Ninda ya? Iya. Umur 18, benar? Iya. Nah, kita mulai pembahasan saja ya Mbak ya. Iya. Nah, nanti kita membahas tentang waham. Nah, apa sih waham itu? Ini dia. Nah, waham itu adalah suatu keyakinan yang dipertahankan secara kuat terus-menerus tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi misalnya nih ada orang, dia tuh yakin kalau misalnya dia tuh misalnya presiden. Wah, aku presiden, tapi sebenarnya dia tuh bukan presiden. Nah, itu biasanya banyak ya di pinggir-pinggir jalan orang kayak gitu. Bicara yang besar tapi sebenarnya bukan gitu loh. Jadi nggak sesuai kenyataan. Nah, ini ada lagi pengertiannya. Waham adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan keyakinan yang sangat kuat dan terus-menerus sehingga sulit untuk dirubah. Namun keyakinan tersebut ternyata salah dan tidak sesuai dengan realita. Lanjut ya. Nah, ini yang menyebabkan waham, adanya abnormalitas perkembangan sistem syaraf yang berhubungan dengan respon biologis yang maladaptif. Terus stres yang menumpuk, perpisahan dengan orang yang paling penting atau diasingkan dari kelompok, lalu intensitas kecemasan yang ekstrim. Jadi kalau misalnya seseorang cemas berlebihan, dia biasanya bisa sampai menyebabkan waham. Nah, waham itu kan banyak jenisnya ya, nanti kita bahas lagi. Ada jenis-jenis waham. Nah, ini yang menyebabkan nih di antaranya ada stres yang menumpuk, terus perpisahan dan intensitas kecemasan atau ansietas biasanya dibilang. Lanjut ya. Nah, ini tanda dan gejalanya. Tidak mampu membedakan yang nyata dan tidak nyata. Terus individu sangat percaya pada keyakinannya, sulit berpikir realita, lalu tidak mampu mengambil keputusan, hipersensitif, biasanya lebih mudah marah, gampang tersinggung, seperti itu. Terus hubungan interpersonal dengan orang lain dangkal, jadi dia tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain, jadi lebih mengurung diri. Terus depresif, dia tuh kayak orang-orang yang depresi, jadi bener tadi kayak mengurung diri di kamar, terus sering murung kayak gitu. Terus ragu-ragu, kalau mengambil tindakan pasti ragu-ragu. Terus mengancam secara verbal. Nah, ini ada yang namanya aktivitas tidak tepat. Nah, contohnya seperti apa? Jadi kalau biasanya malam dipakai tidur ya. Nah, kalau dia tuh enggak, dia tuh lebih kayak menghayal, kayak lebih berpidato ke orang-orang, padahal tuh waktunya untuk tidur bukan untuk beraktivitas gitu. Terus dia lebih gampang curiga sama orang. Lanjut ya. Iya. Nah, ini komplikasi. Komplikasi itu akibat dari waham yang bisa muncul. Seperti resiko tinggi mencederai orang lain. Dia bisa mencederai orang lain, bisa pakai barang-barang yang di sekitarnya. Terus kerusakan komunikasi. Nah, karena tadi dia kan menghayalnya tinggi ya, dia berlebihan. Nah, jadi kalau berkomunikasi sama orang lain itu tidak nyambung gitu loh. Terus perubahan daya ingat dan halusinasi. Nah, ini nyambung sama tangguhku mati. Nah, ini halusinasi ya. Jadi ini nyambung sama waham. Soalnya kalau waham tuh kan dia berlebihan ya. Dia mikir kalau dia itu sebagai misalnya presiden, padahal kan bukan.
Nah, nyambung sama halusinasi. Halusinasi kan begitu, jadi dia menganggap yang tidak nyata itu nyata. Lanjut. Nah, ini bagaimana waham bisa terjadi. Yang pertama, individu diancam oleh lingkungan, cemas dan merasa sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau individu sangat tertekan, nah itu biasanya bisa menyebabkan waham. Terus individu mengingkari ancaman dari persepsi diri atau objek realitas menyalahartikan kesan terhadap kejadian. Lalu individu memproyeksikan pikiran, perasaan dan keinginan negatif atau tidak dapat menerima menjadi bagian eksternal. Lalu individu memberikan pembenaran atau interpretasi personal tentang realita pada diri sendiri atau orang lain. Jadi kayak tadi dia membenarkan kalau dia itu presiden, padahal kan bukan. Nah, ini jenis-jenis waham. Ada waham kebesaran yang tadi saya bilang ya, yaitu klien sangat meyakini jika dia memiliki suatu karisma atau kekuatan khusus, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai realita. Nah, contohnya tadi kayak dia tuh menghayal jadi presiden, kan besar ya, dia waham kebesaran, dia menghayal jadi presiden padahal dia bukan presiden. Terus waham curiga, yaitu klien meyakini jika ada seseorang atau kelompok tertentu yang berusaha untuk merugikan atau mencelakainya. Jadi contohnya nih saya nih ketemu sama Mbak. Nah, saya tuh curiga, wah Mbak ini pasti mau mencelakai saya, padahal kan bukan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada waham agama, yaitu klien sangat fanatik dan berlebihan dalam beragama. Jadi dia itu kalau dalam beribadah sangat berlebih-lebihan. Sebenarnya kan bagus ya kalau beribadah berlebihan, tapi orang yang mengalami waham agama ini dia sangat-sangat berlebihan. Jadi kan tidak baik ya. Ya. Apalagi dalam kehidupan bersosialisasi, kan banyak agama juga. Kalau misalnya dia terlalu berlebihan bisa mengundang suatu konflik. Nah, seperti itu. Lalu ada waham somatik, yaitu klien sangat meyakini jika bagian tubuhnya sakit atau ada gangguan. Jadi si pasien ini dia merasa misalnya tangannya sakit, jadi padahal tangannya ini nggak ada apa-apa, tapi dia merasa aduh tanganku sakit. Setelah diperiksa ternyata ya nggak ada apa-apa gitu. Nah, lalu waham nihilistik, yaitu klien sangat meyakini jika dirinya itu sudah meninggal dunia. Jadi saya misalnya nih pasien, saya mengalami waham nihilistik. Nah, saya percaya kalau saya tuh udah meninggal. Jadi kayak Mbak, terus ada orang lain lagi. Nah, itu saya menganggapnya dia juga arwah gitu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, sudah selesai ya Mbak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya, kalau waham itu sendiri bisa terjadi sekali atau berterus-terusan? Oke, bagus ya pertanyaannya ya Mbak. Jadi waham itu dia jadinya berulang-ulang. Nah, seperti contoh tadi yang dia menganggap dirinya itu presiden. Jadi dia tuh selalu mengulang-ulang kata itu ke orang-orang. Saya presiden, saya nanti mau membuat suatu kerangka kegiatan ini. Nah, dia sudah menyampaikan itu. Nah, nanti beberapa saat lagi dia akan menyampaikan itu berulang-ulang terus sampai dia berterus-terusan gitu loh Mbak. Jadi dia nggak hanya sekali ngomong udah itu enggak, jadi langsung selalu berulang-ulang gitu. Baik Mbak, sudah selesai ya. Ya. Kita bincang-bincangnya. Nah, ini saya beresin dulu ya Mbak ya. Ya. Nah Mbak, saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi tentang penyakit kejiwaan ini, tentang waham. Baik Mbak, saya pamit dulu ya. Terima kasih ya Mbak Ninda, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.